Oke, selamat malam teman-teman. Kita ke weekly analysis ya. Nah, minggu lalu saya punya plan untuk indeks dolar ya seperti ini plannya. Demand ini akan break lanjut ke bawah atau demand ini tidak break, market akan pullback. Ya, ada dua potensi, ada dua kemungkinan. Kemarin itu harapan saya dia ke demand ini dulu. Ya, teman-teman, ke demand ini dulu. Ternyata demand ini di break. Ya, ternyata demand itu di break. Jadi market mulai down itu teman-teman lihat di tanggal 10 ya. Market mulai down hari Kamis. Nah, cuma dilanjutkan lagi. Dia dropnya. Di Kamis sudah mulai drop. Cuma dilanjut drop lagi. Mungkin sebagian besar kenapa ini terjadi seperti itu ya. Karena data CPI dari US ya. Ini mengakibatkan US-nya cukup kuat ke bawah. Nah, kita akan coba lihat apa yang akan terjadi pada indeks US berikutnya. Nah, di sini Anda boleh lihat teman-teman bahwa price ada di area demand ya. Price ini ada di area demand. Tapi demand ini cukup kuat. Sorry, bukan demandnya cukup kuat. Price-nya turun cukup kuat, signifikan. Dropnya signifikan ya. Ini ada demand yang sudah direaksi atau sudah disentuh. Oke, di bawah sini ada lagi. Nah, apakah memang si indeks dolar ini akan menghabiskan demand-demand di sini? Karena setelah dari sini jaraknya cukup jauh untuk weekly-nya. Nah, jaraknya cukup jauh. Kalau kita lihat di daily, nah ini yang nampak ya, yang nampak di daily seperti ini. Saya kecilkan dulu. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri, ya, ada demand-demand di bawah. Maka next tujuannya ke sini. Nah, sekarang price ada di demand yang price sedang ada di demand ini. Ya, Anda lihat ya. Demand di sini secara daily memang tampak cukup besar. Cuma nanti kita akan lihat juga dari kualitinya di H4. Support-support yang di break ya. Ini di sini ini demand, ini kita punya supply dong pastinya. Ya, ini supply ya. Yang kelihatan di daily di sini pun ada supply ini. Nah, di tengah sini pun pasti ada supply. Oke. Jadi potensial kita coba cek di H4. Ini supply-nya H4. Ini juga supply di sini. Teman-teman lihat. Ini akan kebagi dua. Satu di sini dan satu di sini. Ya, saya kecilkan dulu. Saya sudah bagi dua. Satu di sini, satu di sini. Ya, teman-teman. Jadi, sepertinya demand yang ini sudah hampir break. Ya, dia hampir broken. Hampir broken, tinggal dikit lagi. Nah, saat dia nanti broken, sudah break, ada dua potensi. Dia bisa pullback. Lalu lanjut ke bawah. Ya, teman-teman ya. Bisa terjadi seperti itu. Atau price langsung laju ke demand berikutnya. Anda tunggu reaksi, apakah dia bisa mental. Ada dua pilihan, dia break demand ini, lalu pullback, atau dia break dan langsung masuk ke
next demand, next demand. Ya, kita akan coba cek dan kita coba lihat harganya, price-nya 104,81 ya. Jadi dari weekly terlihat seperti ini, dia sedang ada di demand yang hampir broken itu. Daily-nya Ingolf lalu pullback atau Ingolf dan bablas ke demand berikutnya ya teman-teman. Kalau sampai itu break, ya mungkin dia ke next demand, maka ke sini. Jadi saya cuma pesan lihat dulu saja, lihat dulu saja ya, lihat dulu kondisi marketnya seperti apa. Jangan Anda paksa untuk masuk, entah sell entah buy, karena kondisinya cukup ekstrim. Market sedang dalam kondisi cukup ekstrim ya. Jangan dipaksa sell atau buy, lihat dulu. Kita bereaksi dari apa yang market tunjukkan pada kita. Kalau dia 4, kita punya gambaran lebih detail lagi. Dan kita tahu demand ini angkanya di berapa. If dia masuk ke demand ini pun, jangan serta-merta Anda buy. Perlu dicek reversalnya dulu. Ya, takutnya dia turun cukup kuat. Ya teman-teman. Nah, jadi kuncinya untuk indeks dolar, demand ini harus break dulu sepertinya. After dia break, dia pull back ke supply ini. Ya, ke supply ini. Berapa price-nya? Pull back ke supply ini atau dia lanjut ke bawah. Ya teman-teman. Tolong diperhatikan, after demand break, dia pullback atau langsung ke bawah. Karena tetap ada dua potensi. Kalau kita lihat dari New Zealand secara weekly, dia ada di supply. Dan Anda lihat, low di break, lower low muncul, low di break ya, lower low muncul lagi, low di break, lower low muncul lagi, low di break, lower low muncul lagi. Seperti ini. Dia sedang di dalam supply. Bagaimana kalau supply-nya break? Ya mungkin secara weekly dia ke next supply pastinya. Daily-nya bagaimana? Nah, kelihatan sekarang teman-teman. Daily-nya lebih clear. Mungkin apakah supply-nya yang di ujung atas Anda ambil? Boleh. Ya. Atau mau Anda ambil di sini juga oke. Okay. Yang penting teman-teman harus tahu, jika sampai Anda mau melakukan aksi di sini, di supply ini, Anda harus tahu market ini cukup kuat move-nya ke atas. Move-nya ke atas. Ya, dan Anda harus lihat bahwa di sini pun ada demand. 4 jam kita cek lagi teman-teman. Nah, di 4 jam ini supply saya kecilkan. Areanya ini. Ya teman-teman ya. Areanya di situ. Nah, ini ada break nih. Dan di sini kita punya demand. Demand yang ini saya adjust. Apakah dia break supply ini dulu, baru pullback? Ya, and then price lanjut. Apakah ada gambaran seperti itu? Bisa nggak nanti Anda sell di sini? Kalau Anda mau sell di sini, ya teman-teman, Anda mau sell di area ini, saya minta tolong sekali lagi, lihat reaksi dulu ya, lihat reaksi dahulu. Kalau Anda mau mencari reversalnya ini, karena sorry, dia satu juga akan kelihatan juga ya, dia satu kelihatan ini demand-nya tadi, dia empatnya ya, dan ini wave-nya di sini, ini kan ada satu seperti ini ya, kan listrik berjajar saja saat kita turunkan M30. Nah,
Strukturnya kan makin kelihatan teman-teman. Strukturnya kelihatan. Saya ambil ini aja. Nah, ya strukturnya kelihatan. Jadi strukturnya ini masih selalu muncul higher high, higher high, dan higher high. Oke, ini demand di M30. Apakah price akan masuk sini? Dan dia nanti berakhir dengan lanjut ke atas. Seperti itu. Warna hitam. Ya, apakah dia akan lanjut ke atas? Ya, menurut tahu ini higher low, ini higher low lagi. Atau kalau dia mau reverse, ini mungkin akan break dulu. Ya teman-teman ya. Dia merespon dari supply di atas. Oke. Jadi struktur jangan pernah dilupakan. Per time frame ada strukturnya, per time frame ada trendnya. Ini untuk New Zealand. Jadi New Zealand masih ada potensi dia meneruskan uptrendnya, atau malah si New Zealand itu akan berubah secara arah dengan dia kebentur zone supply-nya ini. Ya, dengan dia kebentur zone supply-nya. Cek pound sterling. Nah, pound sterling ini terjadi hal yang sama sebenarnya, nggak jauh berbeda. Ya, nggak jauh berbeda. Cuman di weekly dia nggak kebentok oleh supply. Kalau ini kan kelihatan nih, kebentok oleh supply di New Zealand. Ini bedanya itu. Apakah price masih akan naik lagi sampai ke supply weekly yang ujung atas ini? Ya kalau kita cek di daily, ini yang terjadi, barulah kelihatan di daily. Nggak jauh berbeda. Bahwa dia sedang tertahan di drop base drop. Flag limit lah ya. Ya. Nah, riskan ya, area ini untuk break, riskan untuk break. Dan Anda lihat ini high, higher high, dan ada higher high lagi. Ada higher low, ada higher low. Ini high saja, ini higher low, higher high. Dan Anda lihat di sini ada demand. Apakah si harga ini, ya teman-teman, apakah si harga ini akan clearkan supply? Baru dia turun ke demand ini lanjut naik. Maka akan seperti itu. Kita belum tahu, kita belum tahu. Ya, at least supply ini nggak clear juga tetap sudah higher high. Tapi demand ini cukup berbekas di daily dan kelihatan di daily kelihatan sekali. Nah, kita cek dia 4. Dia 4 ya teman-teman bisa perhatikan dengan lebih jelas. Ini kita punya supply di ujung nih teman-teman. Nah ini supply ini sedang direspon sekarang. Lalu kita punya juga di sini, ya. Dan ini Anda lihat ada demand sama, hampir persis dengan New Zealand. Di dekat resisten yang di break tadi New Zealand juga ada, nah, kan resisten yang di break muncul demand. Ini juga hampir sama marketnya. Jadi saran saya besok kalau ambil posisi, Anda ambil salah satu saja. Ambil salah satu saja. Hindari SL beruntun. Ya, menghindari SL yang bisa terjadi beruntun. Nah, higher high-nya ini sekarang ada di dalam area supply. Higher high sekarang ada di dalam area supply. Kita akan cek dia satunya, teman-teman. Mirip ya dengan New Zealand ya, mirip ya. Mirip ya. Dan Anda lihat high low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah ini yang terjadi seperti itu. Apakah nanti dia akan lanjut lagi?
Ini demand. Apakah dia akan pullback, demand, dan lanjut ke atas? Kita belum tahu. Pantau saja dulu. Ya, pantau saja dulu. Oke. Dan dia punya potensi juga untuk apakah dia akan turun, bikin lower low. Ya, harus ingat di sini ada demand. Baru nanti dia up lagi ke atas. Ya teman-teman, Anda harus waspada di sini ada supply dan di sini sedang diciptakan sebuah tren yang naik. Oke, hampir mirip antara pound sterling dan New Zealand. Pound sterling dan New Zealand hampir mirip. Nah, sekarang kita coba lihat di gold teman-teman. Ini kemarin area demand yang signifikan, sempat di break ya. Anda lihat, ini bermula dari sini downtrend ya. Price sedang pullback ke atas, entah pullback, entah dia mau bikin tren baru yang naik secara time frame yang besar. Karena saat Anda lihat, ini supply guys. Supply sedang mau direspon. Sedang mau direspon, sedang OTW ke sana dia. Ya, demand jauh di bawah, demandnya jauh di bawah ya. Daily kita lihat. Nah, ini daily ya. Supply di time frame daily. Di sini sempat ada supply tapi akhirnya sekarang ke break. Di sini juga ada supply tapi ke break. Ini demand bawah. Next demand ada demand lagi. Nah, teman-teman. Dari sini kelihatan apakah price akan on the way supply yang ini. Ya, price on the way supply yang ini. 1788 ya, 1788. Saat nanti price masuk ke 1788 di area ini 1811. 1811 ya. Nanti kita pantau if dia masuk ke area itu. Ya teman-teman. Nanti kita pantau if dia masuk ke area tersebut secara daily. Bagaimana H4-nya teman-teman? Ya. Kalau H4 sih mungkin mulai muncul ya candlestick kecil-kecil. Candlestick yang kecil-kecil ya. Dan di candlestick kecil-kecil tersebut Anda juga pasti lihat demand-demand yang kecil ya, nempel. Apakah ini akan jadi CP kompres? Ya, mungkin sekarang ini price sedang digiring kemana ke area supply yang ini. Sorry, warna orange. Harganya price tag-nya akan saya sampaikan ke sini biar kelihatan. Dia akan ke supply yang itu. Nah, kita lihat quality supply-nya. Kalau saya lihat quality supply-nya, mungkinkah ke zona ini ya teman-teman. Maka kita perkecil areanya. Ya, area jadi 1798. Oh, masih jauh. Masih jauh, masih 28 poin lagi. Ya, masih 28 poin lagi. Apakah dia akan mengkompres kecil-kecil sampai ke sana? Ya, dan sampai dia ke sana, saya minta tolong lihat reaksi dulu. Jangan langsung di sell. Ya, biar lebih aman karena Anda tahu ini late retest. Anda tahu ini late retest. Ini resistennya sudah dites. Ini ada resisten lagi. Ya, cuman secara H1 price menujunya mana? Supply 1798. Ya teman-teman. Ini area yang dituju. Selama muncul higher high, dan higher high,
tetap ada possibility untuk kita entry buy sampai dengan maksimal target di sini. Ya teman-teman. Oke, 17.98 nggak akan ke sana. Jadi masih bisa kompres kecil-kecil, kecil-kecil dia akan ke area ini. Ya, kita pantau dulu, jangan langsung di entry-kan. Kita pantau dulu, jangan langsung di entry. Oke teman-teman, kita sudah bahas US Index, kita sudah bahas New Zealand, pound sterling, dan gold. Nanti akan saya coba buat update lagi video di pertengahan minggu. Ya, thanks for watching, sukses selalu dan Tuhan memberkati. God bless.